Shalom, selamat Paskah. Kita melihat betapa besar kasih Allah atas setiap kita. Melalui salibnya dia nyatakan kasihnya bagi setiap kita. Dia menyelamatkan kita. Dan kita melihat betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah kita. Sebab dia bangkit mengalahkan maut. Dia mengasihi kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami. Kami bersyukur atas salib Tuhan. Kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan. Engkau menyatakan Engkau hebat bagi setiap kami. Engkau menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Oleh kebangkitan-Mu Tuhan kami mengalami kemenangan. Kami memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, karena salib-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja, Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Biar namaste, haleluya. Glory, ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, terima sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, biarlah namaste, haleluya. Biarlah namaste, kira balaba shira bara 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 bara, kira lama nama shira bara 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 bara. Let's go, let's go. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kemuliaan, terima pujian, terima hormat kami. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan, Engkau layak. Yes God. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkau mulia, Engkau yang layak dipuji sembah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, sorakan haleluya. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Katakan, Yesus Kau kekuatanku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Allah kita berkuasa, amin. Katakan, Yesus Engkau kekuatanku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Allah Immanuel, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Kita bersyukur untuk kebangkitan Tuhan kita. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia yang berkuasa atas maut, Dia yang berkuasa menyelamatkan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada harapan dalam setiap kita. Ada jaminan keselamatan dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bertemu kembali setelah Jumat. Kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul Kebangkitan Kristus, Harapan Semua Orang. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus, peristiwa ini menjadi peristiwa yang begitu istimewa. Peristiwa yang terpenting di dalam kekristenan, yaitu Kristus yang mati, dia bangkit. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, kita akan belajar bersama. Mari kita mulai firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus dikonfirmasi oleh Paulus sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kesaksian para murid-murid yang lain juga. Kristus adalah pribadi yang sudah bangkit. Pribadi yang diberitakan dengan segala risiko oleh para murid. Para murid mau menanggung risiko itu karena apa? Karena mereka benar-benar menyaksikan dan meyakini bahwa Kristus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita belajar tentang Kristus yang telah bangkit, maka ada baiknya kita mempelajari beberapa peristiwa yang mengawali sebelum terjadinya penyaliban Kristus dan kebangkitan. Apakah yang terjadi? Dari sana nanti kita akan belajar mengapa Kristus harus bangkit. Mengapa Kristus menempuh jalan seperti ini? Apakah ia kalah? Apakah karena ia tidak berdaya? Dan sebagainya. Ya, salah satu hal yang penting sebelum Kristus disalibkan, yang pertama bahwa Yesus, dia naik keledai masuk ke kota Yerusalem. The triumphal enter. The triumphal entry. Yesus masuk mengendarai keledai. Masuk ke kota Yerusalem dan disambut dengan murid-murid. Mereka menebarkan kain, mereka mengibar-kibarkan daun palem. Dan mereka berteriak bersama-sama, Hosana, Hosana kepada Tuhan Yesus yang naik keledai. Karena mereka berpikir inilah orang hebat, inilah orang besar, inilah orang yang telah melakukan banyak mujizat. Tapi kalau kita pelajari, di tengah-tengah hiruk pikuk penyambutan Yesus masuk kota Yerusalem. Maka Matius 21 mengatakan demikian. Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Ternyata begitu Yesus masuk ke kota Yerusalem, mengendarai keledai dengan sambutan yang meriah, sebetulnya ada banyak orang bertanya, siapakah ini? Siapakah dia? Begitu mendapat sambutan yang sangat besar, siapakah dia? Dan apa jawab mereka? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ternyata ada banyak mujizat sudah dikerjakan oleh Yesus. Ada banyak pesan, khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi begitu banyak orang tidak tahu siapakah Yesus. Dalam keramaian mereka teriak, Hosana, Hosana bagi Yesus. Ternyata mereka tidak tahu siapakah sesungguhnya Yesus. Saya harap di antara kita tidak ada yang demikian. Amin. Kita mengikuti ibadah, kita mengikuti perayaan, kita mengikuti event-event Kristen. Karena apa? Karena kita tahu siapa Yesus. Dialah anak Allah yang hidup. Dialah Mesias. Dialah juru selamat kita. Jadi yang pertama kita melihat bagaimana Yesus masuk Yerusalem. Tetapi banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang kedua yang juga sangat penting, yaitu apa yang telah saya sampaikan pada Jumat Agung, yaitu Yesus mengajak murid-murid untuk melakukan perjamuan kudus. Yesus menyiapkan hati murid-murid menghadapi goncangan yang sangat besar melalui apa? Melalui perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini, Yesus menyampaikan hal yang sangat penting bagi para murid. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mulai berbicara, maka Matius 26 ayat 17 mengatakan bahwa sebelum perjamuan, Yesus mengungkap akan adanya pengkhianatan, menjual dirinya. Sehingga akhirnya Yudas mengundurkan diri dari pertemuan. Yudas yang akan mengkhianati Yesus, yang akan menjual Yesus, kemudian meninggalkan diri, meninggalkan kumpulan itu
untuk bersekongkol dengan orang-orang Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat. Nah, setelah itu maka Yesus mulai bercerita tentang peristiwa di Mesir yang sangat fenomenal, yaitu adanya satu peringatan bahwa pada malam hari akan terjadi semua anak sulung di Mesir akan dibunuh oleh malaikat maut. Kecuali kalau orang itu tinggal di rumah, di mana rumah tersebut jenang pintunya diolesin dengan darah anak domba. Dan kemudian dalam kesempatan itu tiba-tiba Yesus mengangkat cerita itu bahwa anak domba itu yang tersembelih, yang darahnya dioleskan, itulah dia. Itulah Yesus sendiri. Dengan demikian, orang yang percaya memiliki tanda. Di dalam dirinya, di dalam hatinya, ada darah anak domba. Dan orang yang memiliki ini, dia akan diselamatkan. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah perjamuan kudus selesai, Tuhan Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana respon dari murid-murid? Petrus kemudian berkata kepada Yesus, hal itu tidak mungkin terjadi bagimu. Petrus mengatakan bahwa tidak boleh itu terjadi kepada diri Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi peristiwa Yesus masuk Yerusalem, kita belajar bahwa di tengah-tengah semarak hosana, hosana, ternyata masih banyak orang yang belum mengenal siapa Yesus. Tetapi di dalam perjamuan kudus ini, maka kita mengenal ada satu orang yang mengkhianati Yesus. Dia lebih memilih 30 keping perak, yaitu harga dari budak pada zaman itu. Tapi juga kita perlu belajar juga tentang Petrus. Orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya sungguh-sungguh, tetapi sesungguhnya dia masih lemah di dalam imannya. Sehingga akhirnya dia jatuh seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Kedekatan hubungan dia dengan Yesus selama sekian waktu lamanya, ternyata masih juga membuat Petrus belum terlalu kuat. Dia jatuh dalam penyangkalan Yesus. Dan kemudian yang ketiga peristiwanya yaitu ketika Yesus sudah ditangkap. Setelah Yesus mengalami pengadilan dari banyak orang, akhirnya Yesus dibawa ke pengadilan resmi ke hadapan gubernur Pontius Pilatus. Pada waktu Yesus mengalami pengadilan di hadapan gubernur ini, dengan dirantai, telah mengalami banyak aniaya, dia lelah sekali. Satu kesempatan, satu momen terjadi dan itu unik. Yaitu Pontius Pilatus berpikir, ini sebetulnya orang baik nih Yesus. Aku ingin bebaskan dia. Tapi secara politis aku nggak bisa. Karena itu kemudian dia memberi usul. Yang dia pikir nggak mungkin salah dugaannya. Pasti orang pilih bebaskan Yesus. Dia katakan demikian. Seperti kebiasaan, aku bisa membebaskan satu orang dari hukuman. Ada 2 pilihan, yaitu Yesus dan yang kedua yaitu Barabas. Siapakah yang harus dibebaskan? Bapak Saudara tahu Barabas adalah perampok. Dia orang yang suka judi, dia orang suka berbuat jahat. Dia orang sangat jahat, dia dipenjara karena kejahatannya. Sementara Yesus, dia orang baik, dia pelaku mujizat,
Dia penuh belas kasihan kepada orang lemah. Dia tidak pernah melanggar hukum. Logika, Pontius Pilatus menyampaikan pilihan ini. Orang pilih Yesus untuk dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berteriak, lepaskan Barabas dan salibkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas. Kemudian Pontius Pilatus cuci tangan. Barabas dibebaskan dan Yesus menuju tiang salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin pada kesempatan ini mengajak Bapak Ibu Saudara, jika kita ada pada posisi Barabas, kira-kira seperti apa perasaan kita? Harusnya aku yang disalibkan. Harusnya aku yang dihukum. Karena memang aku jahat. Memang aku orang yang tidak baik. Orang yang tidak benar. Aku selayaknya dihukum. Aku selayaknya menerima apa yang harus aku terima. Yaitu hukuman. Tetapi ada Yesus. Semua kesalahan yang harusnya akibatnya aku terima, sekarang harus ditimpakan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itulah yang terjadi pada kita. Yesus menggantikan posisi kita, sama seperti menggantikan posisi Barabas. Harusnya kita yang menerima hukuman. Harusnya kita yang menerima segala akibat dosa. Tetapi karena Yesus rela mati di kayu salib, maka segala dosa ditimpakan kepada dia. Akibat dosa ditimpakan kepada dia. Ia telah mati karena dosa-dosa kita. Kata 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Jadi Barabas, ketika kita melihat Barabas, maka mengingatkan kita betapa besar apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Dan kemudian terjadilah penyalipan. Penyalipan melalui tahapan yang sangat-sangat berat. Setelah dianiaya, setelah disesah, setelah mengalami pengadilan berbagai tahapan, 3 hari 3 malam tidak istirahat. Mengalami aniaya yang sangat berat. Sampai akhirnya Yesus memikul salibnya pun tidak kuat. Sehingga harus dipikul oleh orang lain. Yesus benar-benar habis-habisan. Yesus tidak berdaya. Dia disalibkan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di salib itu ada 7 kata-kata terkenal yang diucapkan Yesus. Bagaimana dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melakukannya kepada dia. Karena mereka semua tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetapi salah satu kata yang paling fenomenal, yaitu ketika dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya, dia telah mentaati kehendak Bapa untuk dia turun ke dunia. Sebetulnya dia menghadapi salib dengan gentar. Tapi dia berdoa, kalaupun cawan ini tidak lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia memilih untuk taat kepada Bapa, supaya karya penebusan itu menjadi sempurna. Dengan dia berkata, sudah selesai. Tiga hari kemudian sesuai dengan hitungan orang Yahudi, maka pagi-pagi benar. Wanita-wanita membawa bahan rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus yang belum sempat dilakukan kemarin. Mereka pergi pagi-pagi benar. Sebetulnya saya berpikir, tahukah mereka bahwa kubur Yesus itu tertutup dengan batu?
Apakah mereka pikir mereka kuat untuk mengangkat batu penutup kubur? Apakah mereka tidak tahu bahwa kubur itu dijaga oleh tentara? Apakah mereka tidak memperhitungkan semua kesulitan-kesulitan kalau dia akan melihat mayat Yesus? Tetapi wanita-wanita itu tidak menghitung kesulitan. Yang ada dalam hati mereka adalah kasih mereka kepada Yesus. Kasih mereka kepada Yesus yang sungguh-sungguh. Kita melihat di dalam contoh ini, Yusuf Arimatea telah menyerahkan kuburnya untuk dipakai untuk mengubur mayat Yesus. Dan ketika wanita itu datang pagi-pagi benar, maka Lukas pasal 24 berkata demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." 24 ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 8 katakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah para perempuan itu ketemu dengan malaikat, barulah mereka teringat akan perkataan Yesus. Sebelum-sebelumnya Yesus menyampaikan, dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, pada hari ketiga akan dibangkitkan, tapi semua tidak mengerti. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan malaikat, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya harap pada kesempatan ini ketika kita memperingati kematian Yesus, kita mengingat perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang menjadi janji-janji, yang menjadi pegangan bagi kita, harapan bagi kita orang yang percaya. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, maka teringatlah kita akan perkataan-perkataan Yesus. Ketika Yesus kemudian sebelum dia naik ke surga, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus adalah kematian yang tidak sia-sia. Kematian Kristus adalah kematian karena ketaatan dia kepada Bapa. Dan karena kebangkitan Kristus, maka kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita hidup kekal, bukan hanya di sini tetapi juga di surga. Hidup kekal yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan menjadi bermakna, menjadi berarti, menjadi memiliki nilai kekal di hadapan Tuhan. Dan bukankah itu yang menjadi sukacita kita? Hidup kita bukan sia-sia. Hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Hidup kita punya tujuan dari Tuhan, yaitu untuk kita bekerja memberi buah. Untuk kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan dari Tuhan.
Kebangkitan adalah harapan bagi dunia ini. Harapan setelah kebangkitan karena Yesus bukan pribadi yang mati. Pemimpin-pemimpin lain mati, tetapi Yesus mati dan dia bangkit. Yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara, kata Alkitab. Dia harapan kita. Kita berharap kepada pemimpin, kepada pribadi yang hidup, yang berkuasa, yang mengasihi kita, dan yang setia. Yesus adalah harapan dunia. Karena manusia sadar dengan segala usahanya, dengan segala jerih lelahnya dan kesalehannya, manusia tidak bisa keluar. Manusia tidak sanggup untuk menanggung akibat dosa, yaitu keterpisahan dengan sumber kehidupan. Maka manusia disebut mati, karena dia terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Tetapi berita gembiranya, Kristus bangkit, dia hidup. Dan ketika kita percaya kepada dia, kita diperdamaikan dengan Bapa. Kita connect dengan sumber kehidupan. Maka kehidupan yang kekal mengalir dalam hidup kita. Hidup kita bukan untuk masa sekarang, tapi hidup untuk masa kekekalan. Yesus harapan bagi semua orang. Karena Bapak Ibu Saudara, jangan kita terpaku hanya kepada masalah. Jangan hanya terpaku kepada kesulitan. Lebih besar daripada semuanya itu. Yesus lebih mulia daripada semuanya itu. Mari kita terus berpegang kepada dia. Segala problem, segala pergumulan kita, mari taruh di bawah kaki Yesus. Karena dia Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia akan memberi kemampuan, kekuatan kepada kita. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, tetapi supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membawa kabar baik, berita keselamatan kepada banyak orang. Sehingga hidup kita bagi kemuliaan, bagi hormat, bagi kejayaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang hidup, dia harapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang tidak mati. Engkau bangkit Tuhan Yesus. Engkau hidup dan hidup selama-lamanya. Dan engkau akan segera datang kembali. Menjadi hakim atas semuanya Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini sungguh kami membawa hidup kami kepadamu. Inilah kami Tuhan. Inilah kami. Supaya hidup kami menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terpuji namamu. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini bangsa kami, kota kami, wilayah kami sedang diperhadapkan dengan krisis akibat virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami. Biar melalui peristiwa ini menyadarkan kami semua bahwa apapun usaha kami sangat terbatas. Kami begitu rapuh. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Yang telah mengalahkan maut. Engkau yang hidup untuk selama-lamanya. Kami perlu Engkau. Karena itu Tuhan berkati para pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, TNI, Polri, sampai seluruh jajarannya. Tingkat provinsi, tingkat kota, madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan dalam nama Yesus berkati semua pemimpin kami. Beri hikmat kepada mereka Tuhan. Mengambil langkah-langkah penanganan yang benar. Yang berhasil, yang efektif Tuhan.
Satukan bangsa kami, satukan bangsa kami. Supaya di saat seperti ini justru bangkit solidaritas antar sesama. Bangkit solidaritas untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menolong, yang kuat menanggung yang lemah. Tuhan, secara khusus kami doa untuk gerejamu di seluruh Indonesia. Supaya dalam masa krisis ini, gerejamu tetap menjadi berkat bagi masyarakat. Kami tahu Tuhan, walaupun itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Asal itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Engkau yang sanggup melipat gandakannya Tuhan. Kami tidak takut kekurangan. Karena Allah kami Allah yang setia. Yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Karena itu kami doa untuk semua gereja-Mu. Supaya menjadi berkat bagi kota. Menjadi berkat bagi bangsa. Menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Karena itu jemaat di akhir ibadah perayaan kebangkitan Kristus ini. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.